Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afnia Jumadi dengan NIM 106190002 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sederhana yaitu biologi sel. Apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, di mana tidak sama antara sel makhluk hidup satu dan yang lainnya. Sel ini dibagi menjadi dua, ada sel hewan dan juga ada sel tumbuhan. Sel hewan. Sel hewan merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Sel hewan mempunyai perbedaan dengan sel eukariotik lainnya, suatu bagian organik terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Selanjutnya, sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Fitur-fitur perbedaannya meliputi berikut. Selanjutnya, terdapat struktur sel hewan. Yang pertama adalah membran sel, sitoplasma, retikum endoplasma, mitokondria, mikrofilamen, lisosom, badan mikro, ribosom, setriol, mikrotubulus, badan Golgi, nukleus, nukleolus, nukleoplasma, dan juga ada membran sel. Contoh pada gambar di samping kanan. Selanjutnya ada struktur sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel, plasmodesmata, membran sel, nukleus, sitoplasma, retikum endoplasma, badan Golgi, prokisisom dan gliksiom, mitokondria, plasida, vakuola sentral. Contoh pada gambar di samping kanan. Berikut contoh tabel sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sel normal dan sel abnormal. Sel normal adalah sel yang tidak memiliki kelainan apapun. Sel ini dapat berkomunikasi dengan sel lainnya. Sel abnormal adalah sel yang tidak mampu mengontrol pembelahannya. Sel yang tidak berguna tetap hidup. Berikut ciri-ciri sel normal dan abnormal. Pada sel normal, yang pertama memenuhi batasan pertumbuhan, yang kedua saling melekat satu sama lain, yang ketiga merespon rangsangan, yang keempat kompleks memiliki program genetik. Pada sel abnormal, yang pertama mengenal kematian sel, yang kedua memperbanyak diri, yang ketiga faktor lingkungan seperti bakteri, genetik, makanan, dan juga virus. Berikut contoh gambar sel abnormal yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ada albino. Penyebab albino disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang berpengaruh dalam produksi melanin. Yang kedua ada polyploid. Penyebab polyploid terjadi disebabkan jumlah kromosom yang melebihi jumlah aslinya. Terjadi pada perbedaan struktur lipoma pada tumbuhan. Yang ketiga ada lipoma. Lipoma merupakan tumor jinak yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal sel adapsid matur. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.